Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saila Ferdiani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis strategi e-commerce Alibaba Group. Yang pertama, model bisnis e-commerce Alibaba Group. Alibaba adalah sebuah perusahaan teknologi multinasional asal Tiongkok yang bergerak di bidang e-commerce, retail, internet, dan teknologi. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu platform e-commerce B2B atau business to business terbesar di dunia yang memfasilitasi transaksi antar bisnis dengan bisnis. Selain itu, Alibaba juga memiliki berbagai jenis usaha lain seperti layanan komputasi awan atau cloud computing, logistik, dan pembayaran digital. Selanjutnya, model e-commerce Alibaba ada tiga. Yang pertama, business to business atau B2B. Alibaba.com menghubungkan eksportir, terutama dari Cina, dengan pembeli grosir dari seluruh dunia, dan fokus pada perdagangan lintas batas untuk UKM. Fitur utama dari B2B ini, yang pertama ada negosiasi harga dan MOQ atau minimum order quantity, yang kedua, sistem request for quotation untuk pembeli mendapatkan banyak penawaran dari pemasok, dan trade assurance, perlindungan pembayaran untuk pembeli dan dukungan mediasi sengketa. Lalu selanjutnya model bisnis B2C atau business to consumer. Tmall.com melayani brand internasional dengan domestik untuk menjual langsung ke konsumen Cina. Karakteristik dari B2C ini, yang pertama fokus pada konsumen kelas menengah ke atas yang mencari produk asli. Yang kedua, mengharuskan brand memiliki sertifikasi branding resmi dan komitmen layanan pelanggan tinggi. Lalu yang model ketiga adalah consumer to consumer atau C2C. Taobao.com memungkinkan transaksi antar individu atau penjual kecil dan pembeli. Karakteristiknya, yang pertama biaya listing gratis, yang kedua sumber utama penghasilan Alibaba adalah iklan berbayar dan layanan premium, dan ketiga mendukung user-generated content seperti review video, ulasan mendalam, serta integrasi live streaming atau Taobao Live. Lalu, selanjutnya strategi pemasaran digital marketing yang pertama melalui media sosial, Weibo, WeChat, Douyin atau TikTok Cina digunakan untuk promosi dan influencer marketing. WeChat di sini Weibo di sini digunakan untuk microblog populer di Cina untuk menyebarkan konten promosi dan viral marketing. Untuk WeChat digunakan untuk customer service, loyalty program, dan mini shop. Lalu Douyin atau TikTok di Cina, platform video pendek untuk konten visual kreatif dan live selling. Lalu selanjutnya, eh, strategi yang digunakan dalam marketing media sosial ini, Alibaba bekerja sama dengan ribuan KOL dan influencer lokal untuk memasarkan produk dengan pendekatan personal dan autentik. Yang kedua, mendorong live commerce atau belanja melalui siaran langsung di mana penjual atau influencer mendemonstrasikan produk secara real time sambil menjawab pertanyaan dari pelanggan. Lalu yang ketiga adalah SEO atau Search Engine Optimization dan SEM atau Search Engine Marketing. SEO di sini eh, Alibaba mengoptimalkan semua halaman toko, deskripsi produk, dan konten konten blog di platform seperti Tmall dan Taobao agar muncul di hasil pencarian organik khusus di Baidu dan Google Ads. Lalu, yang kedua, SEM menjalankan kampanye iklan berbayar melalui Baidu Ads, Google Ads, serta iklan di dalam platform e-commerce sendiri. Dan penjual di Tmall dan Taobao juga bisa membeli iklan berbasis keyword atau Taobao Ads yang akan menampilkan produk mereka lebih tinggi di hasil pencarian pengguna.
Yang selanjutnya adalah kampanye marketing. Double Double Eleven atau Singles Day adalah festival belanja terbesar dunia. Strategi yang digunakan adalah menggunakan live streaming, gamifikasi, dan personalisasi. Jadi, festival belanja Singles Day ini pada 11 November dimulai digembarkan pada tahun 2020 dan penjualan tersebut mencapai lebih dari 74 miliar US dollar hanya dalam 24 jam. Jadi hasil dari kampanye ini yaitu meningkatkan engagement pelanggan, loyalitas pengguna, dan penjualan secara drastis dalam waktu singkat, serta menjadi ajang pamer teknologi Alibaba termasuk cloud computing dan efisiensi logistik Cainiao. Lalu selanjutnya teknologi yang digunakan ada tiga. Yang pertama platform digital. Yang digunakan adalah website dan aplikasi dengan UI atau UX optimal. Fitur yang digunakan UX atau UI di sini itu navigasi yang intuitif, infinite scroll dan smart recommendation, sistem notifikasi personal berbasis perilaku pengguna, serta user flow difokuskan untuk memudahkan penemuan produk, konversi cepat, dan gamifikasi loyalitas. Integrasi interaktif dalam fitur ini adalah live chat penjual pembeli langsung dalam aplikasi, fitur live stream dan video review di halaman produk, tanya penjual, dan lihat yang mirip berbasis AI di setiap listing, dan Alimi yang digunakan oleh penjual sebagai asisten digital penjawab pesan pelanggan di luar jam kerja. Lalu yang selanjutnya ada Big Data dan Cloud. Alibaba Cloud mendukung analitik, amanan, dan skalabilitas. Fitur dan fungsi dalam Alibaba Cloud ini, yang pertama Elastic Computing yang menyediakan kemampuan scaling otomatis saat traffic tinggi. Misalnya saat double one one, lalu yang kedua data lake dan big data yang menyimpan, memproses, dan menganalisis data dari miliaran interaksi pengguna, dan juga Content Delivery Network untuk distribusi konten cepat di seluruh dunia. Lalu untuk Big Data Analysis, Alibaba ini menggunakan Big Data Analysis untuk pertama menyusun profil pengguna granular dan yang kedua menentukan tren pasar dalam waktu nyata, lalu menyesuaikan stok dan logistik sesuai permintaan prediktif dan optimalisasi pengeluaran iklan untuk penjual. Lalu yang selanjutnya, teknologi live commerce. Platform live streaming untuk jual beli produk secara real time. Yang digunakan adalah Taobao Live. Taobao Live ini platform live streaming yang di mana penjual dapat menunjukkan demo produk, memberi diskon langsung, dan menjawab pertanyaan audiens secara interaktif, serta mendukung hingga jutaan penonton dalam satu sesi. Di sini berintegrasi yaitu dengan cara mengklik tombol beli sekarang lalu muncul langsung di dalam layar streaming. Lalu yang selanjutnya, sistem pembayaran dan logistik yang digunakan Alibaba Group. Yang pertama adalah pembayaran digital. Di sini Alibaba menggunakan Alipay yang digunakan sebagai dompet digital terintegrasi dengan fitur keamanan tinggi. Fitur-fitur utama ada 6, antara lain escrow protection, yaitu dana dari pembeli ditahan oleh Alipay hingga barang diterima dan dikonfirmasi. Lalu jika ada masalah, pembeli bisa mengajukan klaim untuk refund otomatis. Yang kedua, pembayaran QR Code dengan sistem pembayaran offline populer di Cina, di mana pembayaran QR Code ini digunakan di pasar, toko kelontong, restoran, hingga transportasi publik. Lalu fitur yang ketiga adalah face recognition payment. Di toko-toko retail, pelanggan cukup menatap kamera untuk menyelesaikan pembayaran. Yang keempat, multi-currency support. Untuk transaksi lintas negara, mendukung konversi kurs otomatis. Fitur ini digunakan di AliExpress, Lazada, dan Tmall Global. Lalu yang kelima,
pembayaran cicilan atau Huabei, fitur semacam Buy Now Pay Later untuk konsumen dengan kredit mikro. Lalu yang keenam, dompet digital. Alipay juga menyediakan fitur investasi, asuransi, dan dompet e-wallet dalam satu aplikasi. Tentunya dalam sistem pembayaran Alipay ini keamanannya sudah sangat terjamin karena proteksi enkripsi end-to-end, sistem deteksi penipuan berbasis AI dan behavioral analytics, dan autentikasi multifaktor dengan cara sidik jari, wajah, OTP, dan password. Lalu sistem logistik yang pintar, China Network mendukung integrasi gudang, pelacakan, dan pengiriman domestik maupun lintas negara. Di sini teknologi utama yang digunakan ada 5, diantaranya data-driven routing. Chainao menggunakan big data untuk memilih rute tercepat dan termurah untuk setiap paket dengan menyesuaikan berdasarkan cuaca, lalu lintas, dan permintaan musiman. Yang kedua adalah Smart Warehouse System, menggunakan robot pick and pack RFID untuk menyortir dan memproses jutaan paket per hari. Fasilitas ini dioperasikan secara semi-otomatis dan real-time. Lalu yang ketiga, real-time tracking. Pembeli bisa melacak lokasi dan status paket secara akurat lewat Taobao, Tmall, dan AliExpress. Bahkan pengiriman internasional AliExpress mendukung pelacakan lintas operator. Yang keempat, last mile innovation. Layanan pengiriman cepat, penggunaan loker pintar Chainao untuk pick up 24 jam, dan uji coba robot delivery dan drone di wilayah pedesaan. Lalu fitur yang kelima adalah green logistic. Chainao mengembangkan kemasan ramah lingkungan dan pengiriman grup untuk mengurangi jejak karbon. Jadi, integrasi pembayaran dan logistik dalam ekosistem Alibaba ini ada 5. Yang pertama, pembeli memilih produk. Aplikasi memberikan estimasi biaya pengiriman dari Chainao. Yang kedua, melakukan pembayaran via Alipay, sistem otomatis menyimpan dana escrow. Yang ketiga, penjual mengkonfirmasi pengiriman, logistik dijemput Chainao. Yang keempat, pembeli melacak barang di aplikasi. Saat sampai, sistem memberi notifikasi kepada pembeli dan penjual. Lalu yang kelima, jika barang diterima dan tidak dikomplain, maka secara otomatis dana akan dirilis kepada penjual. Lalu yang selanjutnya adalah CRM dan pengalaman pelanggan. CRM, sistem CRM berbasis cloud dan AI digunakan untuk segmentasi, promosi personal, dan retensi. Lalu yang kedua, pengalaman pelanggan. Sangat personal dan interaktif. Penggunaan live streaming, chatbot, dan gamifikasi dan sistem rekomendasi cerdas. CRM Alibaba bukan hanya alat manajemen, tetapi juga alat strategi untuk membangun hubungan jangka panjang dan siklus pembelian berulang. Inilah yang menjadikan Alibaba sebagai salah satu perusahaan dengan loyalitas pelanggan tertinggi di industri e-commerce global. Lalu selanjutnya analisis kekuatan strategi Alibaba. Yang pertama aspek yang pertama adalah diversifikasi modal. Kekuatan strateginya menjangkau semua segmen pasar dari B2B, B2C hingga C2C dan memiliki dampak strategis yaitu menjamin resiliensi bisnis saat satu sektor melemah, misalnya saat ekspor terganggu, sektor retail domestik masih tetap berjalan. Yang kedua, pangsa pasar lebih luas daripada kompetitor yang hanya fokus pada satu model. Lalu yang kedua ada pemasaran digital. Di sini mengintegrasikan teknologi AI, Big Data, dan KOL dalam kampanye besar-besaran seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada teknologi dan inovasi. Di sini memanfaatkan AI dan cloud untuk otomatisasi dan personalisasi. Dampak strategisnya yaitu Alibaba menjadi pelopor dalam e-commerce, mengubah pengalaman belanja menjadi sangat personal dan efisien. Yang kedua, meningkatkan konversi penjualan dan retensi pelanggan. Lalu yang ketiga, mampu menangani volume trafik raksasa seperti saat festival Double One One tanpa gangguan. Lalu selanjutnya logistik dan pembayaran. Alipay dan Chainao membuat transaksi dan distribusi seamless.
Lalu yang selanjutnya, pengalaman pelanggan sangat personal, interaktif, dan didukung teknologi mutakhir. Jadi kesimpulannya, strategi e-commerce Alibaba berfokus pada ekosistem digital yang terintegrasi mulai dari marketplace, pemasaran, teknologi AI, logistik pintar, hingga layanan pelanggan. Alibaba bukan hanya sekedar marketplace, namun menjadi infrastruktur digital lengkap untuk perdagangan global dan lokal. Keunggulan utamanya adalah skala, data, dan inovasi yang berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk link YouTube-nya akan saya cantumkan pada PPT ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.